Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas untuk mata kuliah Teknik Pondasi tentang perencanaan pondasi tiang panjang untuk high-rise building bangunan di atas 6 lantai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dilakan Sanadiva dengan NPM 190350171 dan ada Bayu Ariwijaya dengan NPM 190350139, Muhammad Wildan Ramadan dengan NPM 190350141, Cynthia Shelly Kristabella dengan NPM 190350156, dan Musyafa Muhammad Hafiz Afza dengan NPM 190350166. Kak, saya akan menjelaskan tentang analisa pembebanan yang sudah kelompok kami kerjakan. Untuk yang pertama, ada data perencanaan. Perencanaan yang kelompok kami buat yaitu dengan tipe bangunan hotel yang berlokasi di Yogyakarta dengan banyak lantainya ada 7 lantai ditambah 1 rooftop. Kemudian untuk mutu betonnya kami menggunakan FC30 MPa dengan FU-nya 240 MPa. Kemudian untuk berat jenis betonnya kami menggunakan 2.400 kg per meter kubik atau 24 kN per meter. Dengan tinggi tiap lantai yang kami buat adalah 3,9 meter. Baik, saya mulai dari gambar denah. Di sini saya membuat hotel dengan tinggi bangunan 8 lantai. Dan ini untuk detail denah pertamanya, denah lantai 1. Di sini denah lantai 1, melalui sini saya menggunakan tangga seperti tangga untuk masuk ke lobi dengan lebar tiap tangganya 400 mm atau 40 cm. Kemudian untuk elevasinya bisa dilihat sendiri di sini. Untuk elevasi di carport menggunakan -1, kemudian untuk terasnya 0,02, dan untuk kolam sendiri elevasinya nanti akan digambarkan di potongan. Dan ini masuknya melalui sini. Kemudian di lantai 1 hanya ada lobby, lift, control room, toilet, dan tangga. Di sini ruangan bebas, dan di belakang sini teras. Ini juga kolam. Untuk kolomnya, di sini kolomnya menggunakan 50 kali 50. Kemudian untuk denah lantai 2, di sini denah lantai 2 saya menggunakan hanya ruangan long area, dan isinya tetap sama, sini lift, storage, dan toilet. Dan juga untuk elevasi di lantai 2 ini 3,9. Ya, bisa dilihat di sini. Dan ini tangganya, dan kolomnya masih sama seperti kolom di lantai 1, yaitu 50 kali 50. Kemudian lanjut di lantai 3-nya, di sini berisi meeting room. Meeting room di sini diisi hanya ada meeting room, storage, toilet, dan lift. Sisanya sini ruangan kosong. Kemudian untuk di lantai 4, sini diisi komisioner room, cukup luas juga. Dan di lantai 5-nya, ini diisi internal sitting room. Baik, untuk di lantai 6, denahnya di sini diisi private office, dan di sini ada balkon, ya. Dan di sini ada ruang shower roomnya dan toilet.
Kemudian yang di lantai 7, di sini saya menggunakan kolam dan juga pantyhouse room. Untuk denah temboknya masih sama dan posisi kolomnya masih sama. Dan untuk atapnya di sini hanya berisi dak-dakan saja, kosong, lahan kosong dan tidak diisi apa-apa. Kemudian untuk potongan AA di sini saya menggunakan detail di tampak depan tangganya dan potongan di lift. Dilihat di sini potongan AA berada di sini. Baik, untuk elevasi kolam yang saya jelaskan tadi berada di sini dan kedalaman 0,06 dan lift di sini saya juga menggunakan kedalaman di bawahnya 0,06 dari jalan naik ke atas sampai ke lobi. Dan untuk detail kolamnya di sini, kolam yang ada di lantai 6 di sini. Dan untuk di samping sini saya menggunakan pin glass dengan tebal 20 mm dan juga untuk peletaknya saya menggunakan stainless ball dengan tebalan 1 mm. Dan di sini saya menggunakan Louisville dengan plat dan dengan ukuran dimensi 250 kali 100. Ini berikut detail tangganya. Kemudian untuk potongan BB lalu ditampak di sini, tampak depan bisa dilihat di sini di depan sendiri saya menggunakan thin glass dan di atasnya menggunakan kaca. Kita di bagian lobi sini juga menggunakan kaca dan juga tembok di paling depan. Lalu untuk tampak sampingnya, di samping kanan menggunakan full kaca, sedangkan di samping kiri ada tembok yang menutupi kaca. Jadi tembok ini ada di depan kaca, lalu belakangnya ada kaca dan di sini ada thin glass untuk penutupnya. Kemudian yang kedua untuk beban gempa, dengan melihat peta MCER, nilai SS pada kota Yogyakarta yaitu 1 sampai 1,2. Dan untuk nilai S1-nya, kami melihat peta MCEG dan kota Yogyakarta memiliki nilai 0,5 sampai 0,6. Hal ini berarti kota Yogyakarta merupakan daerah yang dengan kekuatan gempa yang cukup kuat. Kemudian ini untuk grafik spektrum respon design. Di sini bisa kita lihat sebelum 1 detik SA batuannya itu cukup tinggi. Kemudian setelah setengah detik, kira-kira setengah detik, mulai menurun. Kemudian ini untuk kategori resiko bangunan, gedung dan non-gedung, kami melihat dari SNI 1726 pada tahun 2019. Bangunan yang kami rencanakan termasuk pada kategori 4 dengan faktor keutamaan gempa yaitu 1,5. Dan dari bantuan website Puskim.pu.go.id, kami mendapatkan data untuk nilai PGA-nya 0,4905, untuk nilai SS-nya 1,1070, dan untuk nilai S1-nya 0,5070. Kemudian ini untuk faktor aplikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek. Di sini kami menggunakan kelas situs SB
Dan untuk nilai S-nya tadi 1, sehingga didapatkan untuk nilai FA-nya 0,9. Dan untuk faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode 1 detik, kami melihat tabel koefisien situs dengan kelas situsnya SG, kemudian untuk S1-nya 0,5, sehingga didapatkan FV-nya 0,8. Kemudian untuk perhitungan parameter spektrum respon percepatan periode pendek dengan mengalikan FA dikali SS. 0,9 dikalikan 1,1070 sehingga didapatkan SMS-nya 0,99 Kemudian untuk parameter spektrum respon percepatan periode 1 detiknya dengan mengalihkan antara FV dengan S1. Sehingga didapatkan nilai SM1-nya 0,4056. Lalu kemudian untuk diameter spektrum respon percepatan periode pendeknya dengan rumus 2/3 dikali SMS didapatkan SDS-nya 0,6642. Dan untuk diameter spektrum respon percepatan periode 1 detik dengan menggunakan rumus 2,3 dikali SM1 sehingga didapatkan nilai SD1-nya 0,2704. Kemudian untuk menghitung periode getaran fundamental yang ada di pasal 6.4 dengan menggunakan rumus 0,2 dikali SD1 per SDS untuk mencari T0 didapatkan T0-nya 0,08 second. Kemudian untuk TS-nya dengan menggunakan rumus SD1 per SDS didapatkan nilai TS-nya 0,4 second. Kemudian dengan hasil yang tadi, maka bisa dilihat untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desain SA1 sama dengan SDS. Dan karena itu untuk menentukan kategori desain seismatik dengan melihat tabel 8 dan tabel 9 kategori desain seismatik. Untuk tabel ke-8, maka didapatkan SDS-nya kurang dari 0,5. Karena SDS-nya tadi 0,06, maka SDS-nya bisa dikatakan lebih dari 0,5, sehingga berada pada kategori resiko D. Kemudian untuk pada tabel 9-nya, SD1-nya didapatkan 0,27, sehingga termasuk lebih besar daripada sama dengan 0,2 dan berada pada kategori resiko D. Lalu untuk nilai koefisien vertikal CV dengan menggunakan nilai SS yaitu 1,1070 yang berarti S-nya menggunakan 1, nilai 1, maka bangunan yang kami buat berada pada kelas situs A sampai B dengan CV-nya 0,9. Lalu ini untuk perhitungan pembebanan. Untuk pembebanan plat lantainya, beban hidup yang kami gunakan yaitu 250 kg per meter persegi. Dan untuk beban matinya, kami ini untuk tebal plat 20 cm, maka berat keramiknya dengan tebal 1 cm menggunakan dikalikan berat jenis beton sehingga didapatkan 24 kg per meter persegi. Lalu untuk berat spesinya dengan tebalnya 2 cm, maka 0,02 dikalikan 2100
didapatkan 42 kg per meter persegi. Dan berat sanitasi dan plumbingnya 20 kg per meter persegi ditambah 10 kg per meter persegi sehingga menjadi 30 kg per meter persegi. Lalu untuk berat penggantung dan plafonnya 11 kg per meter persegi ditambah 7 kg per meter persegi sehingga menjadi 18 kg per meter persegi dengan total beban matinya yaitu 114 kg per meter persegi. Maka untuk Q unlimitednya didapatkan 250 ditambah 114 yaitu 364 kN. Kemudian untuk pembebanan plat atapnya kami menggunakan beban matinya. Untuk menghitung beban matinya kami menggunakan tebal plat 15 cm, maka berat spesinya dengan tebal 1 cm dikalikan 2100 kg per meter persegi menjadi 21 kg per meter persegi. Lalu untuk berat sanitasi dan plumbingnya 20 kg per meter persegi ditambah 10 kg per meter persegi menjadi 30 kg per meter persegi. Kemudian untuk berat penggantung dan plafonnya 11 kg per meter persegi ditambah 7 kg per meter persegi menjadi 18 kg per meter persegi dengan total 69 kg per meter persegi. Lalu untuk beban hidupnya kami menggunakan dengan beban atap datarnya 0,96, beban hujannya 0,2 dan beban anginnya 0,372 dengan total 1,532. Maka beban unlimitednya didapatkan 70,532 dari penjumlahan antara beban mati dan beban hidup. Maka untuk total beban bangunan sebagai yang berperan sebagai berat seismik efektif yaitu berat pembebanan pada plat lantai dikalikan 7 karena jumlah lantai kami ada 7 dan ditambah dengan pembebanan plat atap sehingga didapatkan hasil 2618,532 kN. Lalu ini untuk pembebanan anginnya, kami menggunakan perhitungan pembebanan angin dengan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan Q per GEP dikurangi Q dikali GEP 1. Dengan Q sama dengan 0,613 dikali KZ, dikali KZ1, dikali KD, dan dikali V kuadrat. Dan berdasarkan SNI 1727 tahun 2013 pasal 26,2 bangunan gedung yang memiliki tinggi atap rata-rata di kurang dari sama dengan 18 meter maka termasuk bangunan gedung bertingkat rendah. Dan berdasarkan data perencanaan kami diketahui tinggi bangunannya 14 meter. Maka bangunan kami termasuk bangunan dengan gedung bertingkat rendah. Sehingga dapat dilihat dari tabel berikut, menurut SNI 1727 tahun 2020, tabel 1.5 yang pertama, untuk gedung perhotelan termasuk pada kategori resiko yang keempat. Kemudian untuk kecepatan angin dasarnya kami melihat SNI 1727 tahun 2013 pasal 26.5.1 maka kecepatan angin dasar itu ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kategori resiko bangunan dan struktur. Dan untuk wilayah kami membangun perhotelan di dekat pantai, maka untuk
kecepatan angin dasarnya yaitu 40 meter per second. Kemudian ini untuk menentukan parameter beban anginnya, kami melihat tabel 26.6 yang pertama, maka ditemukan nilai KD-nya 0,85 karena bangunan gedung kami merupakan komponen dan cladding atau KNK, yaitu dengan faktor arah anginnya 0,85. Dan untuk kekasaran permukaan, untuk kasetnya kami menggunakan exposure yang B. Kemudian untuk faktor topografinya, dikarenakan parameter bangunan gedung faktor topografi tidak ada yang sesuai, maka sesuai dengan aturan di SNI 1727 tahun 2013, pasal yang ke-26.8.2, maka nilai KZT yang kami gunakan adalah 1. Kemudian untuk tekanan kecepatan, KE kami adalah 1, sehingga kami menggunakan perhitungan interpolasi dengan ketinggian di atas permukaan tanahnya antara 40 sampai 50 atau 12,2 meter sampai 15,2 meter dengan nilai B-nya 0,76 sampai 0,81 dan dengan metode interpolasi KZT kami mempunyai nilai 0,79. Kemudian untuk tekanan angin berdasarkan tinggi gedung PS30 sesuai dengan gambar 26.8.1, maka untuk V-nya kami menggunakan 40 meter per second, V desain tabelnya 110 mph atau 32,3 PSF atau bisa dibilang 49,2 meter per second. Maka karena V kami lebih kecil daripada V desain tabel, maka didapatkan PS30-nya 32,3 PSF atau 1,55 kN per meter persegi. Kemudian untuk tekanan angin yang disesuaikan atau PS-nya dengan menggunakan rumus PS sama dengan lambda dikali KZT dikali PS30, maka didapatkan nilai PS-nya 1,41 kN per meter. Berikut merupakan hasil running output SAP 2000. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.